Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Aulia dengan NIM 2314070099 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marhama SAG MPD. Saya dari kelompok 1 dengan judul Konsep dan Ruang Lingkup Kurikulum dengan anggota kelompok Intania Mezara dengan akhiran NIM 097 dan Ilsya Nurfadila dengan akhiran NIM 113. Saya akan menyampaikan sepertiga dari materi, yaitu tentang fungsi dan ruang lingkup kurikulum. Nah, yang pertama yaitu fungsi kurikulum. Nah, kurikulum berfungsi sebagai alat bantu peserta didik untuk membantu mereka dapat mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan yang ingin mereka capai. Nah, tentunya kurikulum yang digunakan harus disusun secara sistematis dan logistik agar dapat membantu peserta didik memetakan kegiatan belajar mereka, sehingga tujuan pendidikan akan tercapai dengan maksimal dan optimal. Nah, kurikulum juga berfungsi untuk membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri mereka sampai mereka bisa mengukur kemampuan yang mereka miliki. Nah, ketercapaian ini tentunya sangat berhubungan dengan target-target pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik sehingga mereka dengan mudahnya dapat memahami berbagai materi dalam proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Inglis mengungkapkan bahwa terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu yang pertama fungsi penyesuaian atau fungsi adaptif. Nah, fungsi penyesuaian ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan peserta didik untuk memiliki sifat mampu menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan di sekitar mereka, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, lingkungan itu sendiri pun sering mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa pun harus memiliki kemampuan untuk mereka menyesuaikan diri mereka dengan keadaan atau perubahan-perubahan lingkungan yang sering terjadi. Fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi. Nah, fungsi integrasi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi siswa yang utuh, karena pada dasarnya siswa ini merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk mereka dapat hidup dan berintegrasi dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa, karena setiap siswa itu memiliki perbedaan mereka, baik dari fisik maupun aspek psikologis mereka. Nah, yang itu yang harus kita hargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Fungsi persiapan ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik mereka untuk bisa melanjutkan studi mereka ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, selain itu, kurikulum ini juga diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat seandainya mereka terkendala sesuatu hal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang studi berikutnya. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Nah, fungsi pemilihan ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mereka memilih program-program belajar yang mereka inginkan yang sesuai dengan kemampuan dan minat belajar mereka. Nah, terakhir yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk mereka dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan-kelemahan yang mereka miliki.
Nah, apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan atau kelemahan-kelemahan yang ada pada diri mereka, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi atau kekuatan-kekuatan yang mereka miliki dan akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada diri mereka. Poin kedua yaitu ruang lingkup kurikulum. Nah, ruang lingkup kurikulum ini mencakup 3 hal utama, yaitu sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik di setiap jenjang pendidikan mereka. Yang kedua yaitu sebagai pengalaman belajar yang meliputi seluruh kegiatan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, serta sebagai rencana program pembelajaran yang memuat tujuan, arah, media, dan evaluasi pembelajaran. Peserta didik wajib mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan, dan jika belum tercapai, harus mereka mengulang hingga memenuhi ketentuan yang telah ada. Dengan perbedaan mata pelajaran antar satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan masing-masing sekolah. Nah, seluruh aktivitas sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, menjadi tanggung jawab guru dan sekolah untuk memberikan pengalaman yang bermakna sebagai bekal kehidupan bagi peserta didik. Selain itu, beberapa hal pendukung proses pembelajaran seperti media harus menjadi bagian perencanaan pembelajaran oleh pihak sekolah. Pada dasarnya, kurikulum disusun untuk memperlancar proses pembelajaran di sekolah melalui bimbingan guru dan tanggung jawab pihak sekolah. Tidak akan berhasil proses pendidikan di sekolah apabila guru dan pihak sekolah mengabaikan kurikulum yang telah mereka susun secara sistematis. Perlu upaya kesepahaman bersama oleh guru terhadap konten kurikulum agar tujuan pendidikan yang diinginkan tercapai. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya kurikulum, kegiatan belajar di sekolah menjadi terencana, terarah, dan bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta karakter siswa secara seimbang.